Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vela Putri Haryastuti selaku dosen dari Prodi Kebidanan Istek Insan Cendekia Husada Bojonegoro akan membedah buku dengan judul Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Bedah buku Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Untuk yang pertama yaitu terkait identitas buku. Buku ini berjudul Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Pengarangnya yaitu Ika Fitria Elmeida SSIT MKep. Penerbit dari Transinfo Media Jakarta. Tahun terbit dan cetakan. Buku ini cetakan pertama pada tahun 2015. Jumlah halaman buku ini yaitu 341 halaman. Untuk harga buku kisaran 77.000. Pada buku ini terdapat 10 bab yang akan dibahas. Kita bisa melihat dari daftar isinya. Yang pertama yaitu ada perawatan bayi baru lahir normal dan bermasalah. Yang kedua, konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang ketiga, ada materi asuhan pada bayi usia 2-6 hari. Untuk yang keempat, asuhan primer pada bayi 6 minggu pertama. Materi yang kelima, yaitu pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang keenam, neonatus dan bayi dengan masalah dan penata laksanaannya. Yang ketujuh, neonatus dan bayi dengan kelainan bawaan dan penata laksanaannya. 8. Imunisasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kesembilan, penata laksanaan rujukan, serta yang ke-10, buku ini membahas tentang swab neonatus. Untuk selanjutnya, pada masa neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah merupakan suatu masa yang sangat penting untuk dipantau tumbuh kembangnya, supaya setelah saat anak menjadi dewasa, dia tumbuh menjadi manusia yang kuat jasmani serta rohani. Mengingat hal itu, maka diperlukan penanganan yang baik dan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Buku ini hadir sebagai acuan untuk membantu dalam melakukan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pada bab 1, buku ini membahas tentang perawatan bayi baru lahir normal dan bermasalah. Yang pertama ada asuhan bayi baru lahir normal, yaitu asuhan esensial neonatal atau penata laksanaan awal bayi baru lahir. Yang pertama ada persalinan bersih dan aman, inisiasi, stabilisasi temperatur tubuh bayi, ASI dini dan eksklusif, mencegah infeksi, serta pemberian imunisasi. Yang kedua, pada bab ini membahas terkait asuhan bayi baru lahir bermasalah. Data dari penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% kematian bayi terjadi pada periode neonatal, yaitu dalam bulan pertama kehidupan. Sehingga dalam bab ini dibahas tentang apa itu neonatus, kemudian pengertian kelainan bawaan, kemudian ada neonatus sakit atau kematian bayi, dan sistem rujukan pada neonatus. Pada buku ini, bab 2 membahas tentang konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang pertama, membahas tentang prinsip umum menjaga kehangatan tubuh bayi. Bagaimana cara menjaga kehangatan tubuh bayi? Di antaranya ada skin to skin kontak, kemudian kawuru mother care, kemudian ada pemancar panas, inkubator, serta penghangat ruangan. Untuk yang kedua, adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Janin yang lahir melalui proses persalinan dan telah mampu hidup di luar kandungan. Di sini dibahas terkait bayi baru lahir normal, kemudian karakteristik bayi baru lahir normal, periode transisi, faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi bayi baru lahir, serta adaptasi bayi baru lahir. Pada bab 2 ini, pembahasan yang ketiga, materinya yaitu kebutuhan fisik dan psikososial pada bayi dan balita.
Kebutuhan psikososial adalah hubungan kebutuhan asih dan asah. Pada bab 3, buku ini membahas asuhan pada bayi usia 2-6 hari. Pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir pada minggu pertama 2-6 hari meliputi makan dan minum, BAB atau BAK, serta tidur. Periode transisi menuju kehidupan luar rahim berakhir dengan periode kedua reaksi. Ini terjadi sekitar 2 hingga 6 jam setelah persalinan. Pada tahap ini, bidan hendaknya membuat rencana asuhan bayi baru lahir untuk beberapa hari pertama kehidupannya dengan memperhitungkan keinginan orang tua, dengan tujuan memelihara kesehatan bayi baru lahir. Pada bab 4, buku ini membahas tentang asuhan primer pada bayi usia 6 minggu. Yang pertama yaitu menghangatkan bayi dengan metode kanguru. Di antaranya membahas tentang apa itu manfaat metode kanguru, mekanisme kerja perawatan metode kanguru, metode dan waktu pelaksanaan, pemancar panas, inkubator, serta ruangan hangat. Yang kedua yaitu memandikan bayi. Salah satu perawatan untuk memelihara kesehatan dan kenyamanan bagi bayi. Pada bayi baru lahir, memandikannya dilakukan pada 6 jam setelah bayi lahir untuk mencegah terjadinya hipotermi. Bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 gram tidak dianjurkan mandi pada 6 jam setelah bayi lahir. Kotoran badan atau yang biasa kita sebut dengan vernis gaseosa ini cukup dibersihkan dengan minyak atau baby oil. Kemudian pada bab 4 ini membahas juga terkait bagaimana cara menidurkan bayi, kemudian bagaimana caranya menyusui bayi, serta BAB dan BAK pada bayi. Pada bab 5, buku ini membahas tentang pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang pertama yaitu tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak merupakan proses yang kontinu yang dimulai sejak di dalam kandungan sampai dia dewasa. Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selain faktor genetik, juga terdapat faktor lingkungan. Lingkungan yang menunjang akan mengoptimalkan potensi genetik yang dipunyai oleh seorang anak. Untuk selanjutnya pada bab 5 ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan gigi dan organ-organ tubuh. Selama masa pertumbuhan anak terdapat 20 gigi susu, 10 gigi di rahang atas dan 10 gigi di rahang bawah. Gigi susu berukuran lebih kecil dan memiliki jarak yang lebih renggang dibandingkan gigi orang dewasa atau gigi tetap, sehingga gigi permanen dapat menempati rahang dengan pas. Yang ketiga, materi ini membahas perkembangan kemampuan bicara, bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan yaitu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Pada bab 6, buku ini membahas terkait neonatus dan bayi dengan masalah dan penata laksanaannya. Di sini membahas banyak sekali, diantaranya ada bercak mongol, hemangioma, ikterik, muntah dan gumoh, oral keras, diare, obstipasi, diaperas, miliarisis, asfiksia, SIDS, kejang, hipotermi, perdarahan, serta tetanus neonatorum. Untuk selanjutnya pada bab 7 membahas terkait neonatus dan bayi dengan kelainan bawaan serta penata laksanaannya. Apa saja yang dibahas di buku ini? Yang pertama yaitu labiosisis atau labiopalatoskisis, kemudian atresia esofagus, atresia rekti dan anus, hisprum, obstruksi biliaris, serta omfalokel. Pada bab 8, buku ini membahas tentang imunisasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, program imunisasi anak di Indonesia. Nah, anak yang seharusnya diberikan
imunisasi yang wajib, diantaranya imunisasi BCG, imunisasi HPV atau hepatitis B, imunisasi DPT, imunisasi polio, serta imunisasi campak. Jadi di dalam buku ini dibahas terkait program imunisasi wajib untuk anak ya. Kemudian pada bab 9 terdapat pembahasan terkait penata laksanaan rujukan. Nah, sistem rujukan neonatus terutama dibahas di dalam buku ini. Nah, sistem rujukan neonatus merupakan sistem yang memberikan suatu gambaran tata cara pengiriman neonatus resiko tinggi dari yang kurang mampu memberikan pelayanan di rumah sakit yang dianggap mempunyai fasilitas yang lebih mampu dalam hal penata laksanaannya secara menyeluruh, yaitu mulai dari yang mempunyai fasilitas yang lebih dalam hal tenaga medis, laboratorium, perawatan, serta pengobatan. Untuk materi yang terakhir pada buku ini membahas terkait swab pada neonatus. Nah, di sini dibahas terkait bagaimanakah cara pendokumentasian asuhan kebidanan pada neonatus baik normal maupun yang bermasalah. Dalam buku ini memudahkan mahasiswa kebidanan dalam mempelajari materi asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Karena kan buku ini disusun berdasarkan kurikulum nasional pendidikan D3 kebidanan. Alhamdulillah cukup sekian untuk bedah buku kebidanan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV. Sampai jumpa.